Tahukah Anda bahwa pada usia 70 tahun, tubuh Anda mungkin telah kehilangan hingga 40% massa otot tanpa Anda sadari? Kehilangan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia berlangsung secara diam-diam, hari demi hari, seperti tetesan air yang terus mengikis kekuatan Anda. Proses ini dikenal sebagai sarkopenia, kondisi yang menyebabkan otot melemah dan menyusut seiring bertambahnya usia. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang tidak menyadari bahwa kehilangan otot ini sedang terjadi di dalam tubuh mereka saat ini. Sebuah penelitian dari Universitas Johns Hopkins mengungkapkan data yang mencengangkan. Lansia yang mengalami kehilangan otot secara signifikan memiliki kemungkinan 320% lebih tinggi untuk mengalami kesulitan bergerak. Dalam praktiknya, ini berarti peningkatan risiko membutuhkan kursi roda, alat bantu jalan, bahkan perawatan di fasilitas khusus. Bayangkan jika suatu hari nanti Anda tidak lagi mampu menaiki tangga, membawa belanjaan, atau bahkan bangun dari tempat tidur tanpa bantuan orang lain. Lebih buruknya lagi, proses kehilangan otot ini akan semakin cepat setelah Anda melewati usia 65 tahun. Banyak orang menganggap ini adalah bagian alami dari proses menua. Sayangnya, anggapan ini justru membuat kita mengabaikan fakta bahwa sebagian besar kasus sarkopenia sebenarnya bisa dicegah, bahkan dibalik, dengan pendekatan yang tepat. Inilah fakta yang mengejutkan. Sebagian besar dokter tidak menyadari adanya satu kekurangan vitamin yang krusial, yang berperan besar dalam mempercepat hilangnya otot Anda. Vitamin ini tidak asing. Namun, menurut data terbaru, sebanyak 78% lansia mengalami kekurangannya. Tanpa disadari, kekurangan ini membuat tubuh Anda semakin lemah setiap hari. Tapi tenang, ada kabar baik. Lembaga Nasional Penuaan di Amerika Serikat baru-baru ini merilis hasil penelitian besar yang menemukan 6 nutrisi dan vitamin penting. Kombinasi 6 unsur ini tidak hanya memperlambat kehilangan otot, tetapi juga mampu membalikkan kerusakan otot bahkan pada orang yang sudah berusia 70 atau 80 tahun. Salah satunya, dan mungkin yang paling penting, ternyata mampu memulihkan kekuatan otot pada 87% partisipan hanya dalam waktu 2 minggu. Yang lebih menarik, kemungkinan besar Anda tidak mendapatkannya dalam jumlah yang cukup dari pola makan harian Anda. Video ini akan membahas secara rinci 6 nutrisi dan vitamin luar biasa tersebut. Kami tidak hanya akan menjelaskan apa manfaatnya, tapi juga bagaimana cara kerjanya, dosis yang tepat untuk usia lanjut, serta sumber makanan dan suplemen yang paling direkomendasikan oleh para ahli. Anda akan memahami bahwa menjaga kekuatan otot bukan hanya tentang penampilan fisik, tetapi tentang mempertahankan kemandirian, harga diri, dan kualitas hidup yang bermakna di usia lanjut. Siapkan diri Anda, karena apa yang akan Anda pelajari dalam beberapa menit ke depan bisa menjadi titik balik dalam perjalanan kesehatan Anda. Jika Anda atau orang yang Anda cintai telah mulai merasakan tubuh melemah, mudah lelah, atau sulit bergerak, informasi ini akan menjadi cahaya harapan yang nyata. Banyak orang mengira bahwa melemahnya tubuh, kesulitan bergerak, atau mudah lelah adalah hal yang wajar seiring bertambahnya usia. Namun, apa yang tampak seperti proses alami itu sebenarnya bisa menjadi tanda dari kondisi serius yang disebut sarkopenia, penurunan massa otot dan kekuatan tubuh yang tidak disadari. Sarkopenia bukan hanya tentang mengecilnya otot di lengan atau kaki. Ia menyerang lebih dalam. Ketika otot Anda melemah, segala aspek kehidupan ikut terpengaruh. Anda mulai kehilangan kemampuan untuk berjalan jauh, berdiri lama, menaiki tangga, atau membawa barang belanjaan. Bahkan aktivitas sederhana seperti bangun dari kursi atau kamar tidur pun bisa menjadi tantangan besar. Yang lebih membahayakan, kehilangan massa otot secara perlahan mengganggu keseimbangan tubuh. Risiko jatuh pun meningkat drastis. Di usia lanjut, satu kali jatuh saja dapat berakibat fatal. Banyak kasus di mana lansia yang jatuh mengalami patah tulang pinggul, kehilangan mobilitas permanen,
bahkan tidak pernah bisa berjalan lagi. Sarkopenia adalah awal dari lingkaran ketergantungan. Ketika Anda kehilangan kekuatan, Anda bergerak lebih sedikit, dan semakin Anda tidak bergerak, semakin cepat otot Anda menyusut. Ini adalah siklus diam-diam yang mempercepat proses penuaan. Statistik global menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 3 orang berusia di atas 65 tahun mengalami kehilangan otot yang signifikan. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak dari mereka tidak menyadarinya sampai tubuh mereka sudah terlalu lemah untuk pulih tanpa bantuan medis. Karena itu, sarkopenia sering dijuluki sebagai pencuri kekuatan diam-diam. Sademam mesemauika. Lebih dari sekadar masalah fisik, kehilangan otot juga memengaruhi kondisi emosional dan mental. Rasa frustrasi karena tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, perasaan tidak berguna, atau malu karena harus bergantung pada orang lain, bisa menyebabkan stres, depresi, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Dalam jangka panjang, kualitas hidup pun merosot drastis. Penyebab utama sarkopenia tidak hanya usia. Kekurangan nutrisi, kurang gerak, dan gangguan hormon turut mempercepat kondisi ini. Namun, satu hal yang kerap luput dari perhatian adalah kekurangan vitamin dan mineral esensial. Inilah yang menjadi fokus utama kita dalam video ini. Dengan mengetahui dan mengatasi kekurangan nutrisi tertentu, kita bisa memperlambat, bahkan membalikkan, proses kehilangan otot. Penurunan kekuatan tidak harus menjadi bagian tak terhindarkan dari menua. Tubuh Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk mempertahankan dan membangun kembali massa otot, asalkan diberi bahan bakar dan rangsangan yang tepat. Dan kabar baiknya, penelitian terbaru telah mengidentifikasi 6 nutrisi kunci yang berperan besar dalam menjaga kekuatan otot di usia lanjut. Jadi, jika Anda berpikir bahwa menjadi lemah di usia tua adalah takdir, pikirkan ulang. Ada jalan untuk mempertahankan kemandirian, menjalani hidup aktif, dan menikmati masa tua dengan penuh kebebasan. Dan itu semua dimulai dengan memahami pentingnya otot dan cara menjaganya sejak sekarang. Coenzyme Q10, atau yang lebih dikenal dengan nama CoQ10, mungkin terdengar asing bagi sebagian orang. Namun, nutrisi ini memegang peran penting dalam menjaga kekuatan otot, terutama pada orang yang sudah memasuki usia lanjut. CoQ10 bukanlah vitamin biasa. Ia merupakan senyawa mirip vitamin yang bekerja di tingkat sel, tepatnya di dalam mitokondria, pusat pembangkit energi dalam tubuh Anda. Mitokondria memproduksi lebih dari 95% energi yang dibutuhkan oleh sel, termasuk sel otot. Tanpa cukup CoQ10, produksi energi dalam otot menurun drastis. Akibatnya, Anda akan merasakan kelelahan, kelemahan, dan berkurangnya daya tahan tubuh. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, kadar CoQ10 alami dalam tubuh kita menurun secara signifikan. Di usia lanjut, tubuh bisa kehilangan hingga 65% cadangan CoQ10-nya. Penurunan ini berkontribusi langsung terhadap melemahnya otot dan lamanya waktu pemulihan setelah aktivitas ringan. Banyak lansia mengira kelelahan dan nyeri otot yang mereka alami adalah bagian wajar dari proses menua. Padahal, itu bisa jadi tanda kekurangan CoQ10. Lebih mengejutkan lagi, banyak obat yang sering diresepkan untuk lansia justru memperparah kekurangan ini. Salah satunya adalah obat statin yang digunakan untuk menurunkan kolesterol. Statin memang efektif menjaga kesehatan jantung, tetapi efek sampingnya adalah menurunkan produksi CoQ10 dalam tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% lansia yang menggunakan statin mengalami nyeri otot, kelelahan, atau kelemahan otot yang berkaitan langsung dengan rendahnya kadar CoQ10. Untuk itulah, suplementasi CoQ10 menjadi penting, terutama bagi mereka yang mengonsumsi obat statin.
Dosis yang disarankan untuk lansia umumnya berkisar antara 100 hingga 200 mg per hari. Bagi yang menggunakan statin, dosis bisa ditingkatkan hingga 250 atau 300 mg per hari, tergantung kondisi tubuh dan anjuran tenaga medis. Meski CoQ10 juga ditemukan dalam makanan seperti jeroan, ikan berlemak, dan biji-bijian utuh, jumlahnya terlalu sedikit untuk memberikan manfaat terapeutik. Oleh karena itu, suplemen menjadi solusi yang lebih efektif dan praktis. Salah satu produk yang direkomendasikan adalah CoQ10 dengan teknologi penyerapan tinggi. Misalnya, suplemen dengan tambahan ekstrak lada hitam atau teknologi mikronisasi yang membantu tubuh menyerap CoQ10 lebih baik. Bentuk ubiquinol, bentuk aktif dari CoQ10, juga disarankan karena langsung siap digunakan oleh sel tubuh tanpa perlu diubah terlebih dahulu. Bagi lansia yang mengalami gangguan pencernaan atau memiliki daya serap rendah, memilih formula cair atau soft gel yang larut dalam lemak akan jauh lebih efektif. CoQ10 bersifat larut lemak, artinya tubuh menyerapnya lebih baik jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan berlemak sehat seperti alpukat atau minyak zaitun. Manfaat dari suplementasi. CoQ10 tidak hanya terbatas pada otot. Beberapa penelitian juga menunjukkan efek positifnya pada kesehatan jantung dan fungsi otak. Namun yang paling menonjol adalah kemampuannya dalam membantu lansia mengembalikan kekuatan otot, meningkatkan daya tahan, dan mengurangi keluhan nyeri atau kaku otot. Bagi Anda yang ingin tetap aktif dan mandiri di usia tua, menjaga kadar CoQ10 adalah langkah cerdas. Nutrisi kecil ini memiliki peran besar dalam memastikan setiap sel otot Anda memiliki energi cukup untuk berfungsi dengan baik, pulih lebih cepat, dan tetap kuat menghadapi aktivitas harian. Vitamin D selama ini dikenal luas sebagai nutrisi penting untuk kesehatan tulang. Namun, banyak orang belum mengetahui bahwa vitamin ini juga sangat vital untuk mempertahankan kekuatan dan fungsi otot, terutama saat usia terus bertambah. Tanpa cukup vitamin D, tubuh Anda tidak hanya mengalami pengeroposan tulang, tetapi juga akan mengalami kelemahan otot yang perlahan-lahan mengurangi kemampuan Anda untuk bergerak bebas. Otot manusia memiliki reseptor khusus untuk vitamin D. Ketika vitamin ini hadir dalam jumlah cukup, ia akan mengaktifkan reseptor tersebut dan menjaga kekuatan serta kontraksi otot. Namun, jika tubuh kekurangan vitamin D, reseptor menjadi pasif. Akibatnya, otot menjadi lemah, massa otot menyusut, dan koordinasi tubuh terganggu. Inilah sebabnya banyak orang lanjut usia mengalami kesulitan berjalan, mudah jatuh, dan lambat saat bergerak. Penelitian telah menunjukkan bahwa lansia yang memiliki kadar vitamin D mencukupi memiliki kekuatan otot yang jauh lebih baik dibandingkan mereka yang kekurangan. Sebuah studi besar menemukan bahwa orang tua yang mengonsumsi vitamin D secara rutin mengalami penurunan risiko jatuh hingga 20%. Ini bukan angka kecil karena jatuh adalah penyebab utama cedera serius dan kehilangan kemandirian pada lansia. Masalahnya, kekurangan vitamin D sangat umum terjadi, terutama di kalangan lansia. Diperkirakan, lebih dari 40% orang di atas usia 65 mengalami kekurangan vitamin ini. Angka ini bahkan lebih tinggi di daerah yang kurang sinar matahari atau pada individu yang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, seperti penghuni panti jompo. Salah satu tanda paling umum dari kekurangan vitamin D adalah kelelahan tanpa sebab, yang jelas, nyeri otot, dan perasaan lemah secara umum. Banyak orang mengira ini hanya efek usia, padahal bisa jadi tubuh mereka sedang kekurangan nutrisi penting ini. Untuk memastikannya, tes darah sederhana bisa dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat. Selain berperan langsung dalam fungsi otot,
Vitamin D juga membantu tubuh menyerap kalsium secara efisien. Kalsium sangat dibutuhkan dalam proses kontraksi otot. Tanpa vitamin D, kalsium tidak dapat digunakan dengan benar, sehingga menyebabkan otot menjadi kurang responsif dan mengganggu koordinasi gerakan. Bagi orang dewasa, berusia 65 tahun ke atas, dosis harian yang dianjurkan berkisar antara 800 hingga 1000 IU, unit internasional. Namun, banyak ahli gizi merekomendasikan dosis yang lebih tinggi antara 1000 hingga 2000 IU per hari, terutama bagi mereka yang jarang terpapar matahari. Sumber vitamin D alami bisa diperoleh dari ikan berlemak seperti salmon dan makarel, kuning telur, serta produk yang difortifikasi seperti susu dan sereal. Namun, dalam praktiknya, asupan dari makanan seringkali tidak mencukupi, terutama pada lansia dengan nafsu makan rendah atau pola makan terbatas. Oleh karena itu, suplementasi menjadi cara yang aman dan efektif untuk memastikan kebutuhan harian tercukupi. Untuk hasil terbaik, pilihlah suplemen vitamin D3, cholecalciferol, karena jenis ini lebih efektif diserap tubuh dibandingkan vitamin D2. Bentuk soft gel atau tetes cairan juga lebih disarankan untuk lansia karena lebih mudah ditelan dan cepat diserap. Jika Anda sedang menjalani pengobatan tertentu, konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga medis sebelum memulai suplementasi. Dengan memastikan tubuh Anda mendapatkan cukup vitamin D setiap hari, Anda tidak hanya melindungi tulang, tetapi juga memperkuat otot, menjaga keseimbangan tubuh, dan yang paling penting, mempertahankan kemandirian Anda lebih lama. Vitamin B12 mungkin bukan nutrisi yang sering dibahas ketika berbicara tentang kekuatan otot. Namun, perannya sangat penting dalam menjaga hubungan antara otak dan otot. Vitamin ini mendukung sistem saraf yang mengatur koordinasi gerakan, keseimbangan tubuh, dan kekuatan kontraksi otot. Ketika tubuh kekurangan vitamin B12, sinyal dari otak ke otot menjadi terganggu. Akibatnya, muncul gejala seperti lemah otot, gemetar halus, sulit menjaga keseimbangan, bahkan kesulitan berjalan. Kekurangan vitamin B12 adalah masalah umum di kalangan lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami penurunan kemampuan untuk menyerap B12 dari makanan. Kondisi seperti gastritis atropik yang terjadi pada hingga 30% orang di atas usia 50 membuat perut tidak lagi menghasilkan cukup asam lambung untuk melepaskan B12 dari makanan. Akibatnya, meskipun seseorang mengonsumsi makanan tinggi B12, tubuhnya tetap tidak bisa menyerap dengan optimal. Lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa obat yang umum digunakan oleh lansia, seperti metformin untuk diabetes dan inhibitor pompa proton untuk lambung, juga menghambat penyerapan B12. Karena gejala kekurangan B12 berkembang secara perlahan dan samar, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalaminya. Gejala awal bisa berupa rasa lelah berkepanjangan, kesemutan di tangan atau kaki, gangguan memori ringan, atau keseimbangan tubuh yang menurun. Jika kekurangan ini tidak ditangani, dampaknya bisa sangat serius. Sistem saraf perifer yang membawa sinyal dari otak ke otot akan terganggu. Tanpa transmisi sinyal yang lancar, otot tidak bisa merespons perintah dengan tepat. Hal ini menyebabkan kelemahan otot progresif dan meningkatkan risiko jatuh. Selain itu, vitamin B12 juga penting untuk pembentukan sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk jaringan otot. Tanpa oksigen yang cukup, otot cepat lelah dan sulit pulih
setelah digunakan. Untuk lansia, asupan harian vitamin B12 yang direkomendasikan adalah 2,4 mikrogram per hari. Namun, karena masalah penyerapan umum di usia lanjut, banyak ahli menyarankan dosis yang lebih tinggi melalui suplemen. Bentuk metilkobalamin, bentuk aktif dari vitamin B12, lebih mudah diserap dan langsung digunakan oleh tubuh dibandingkan bentuk cyanokobalamin. Suplemen B12 tersedia dalam berbagai bentuk, termasuk tablet sublingual, diletakkan di bawah lidah, semprotan mulut, hingga suntikan bagi mereka yang mengalami kekurangan berat. Bentuk sublingual dan semprotan sangat ideal untuk lansia karena tidak melalui saluran pencernaan yang seringkali sudah tidak optimal. Untuk pilihan yang lebih alami, beberapa merek menawarkan suplemen B12 yang berasal dari makanan utuh dan diperkaya dengan probiotik dan enzim pencernaan. Formulasi ini membantu penyerapan dan mencegah gangguan perut yang sering terjadi pada suplemen sintetis. Jika Anda atau orang terdekat mengalami tanda-tanda seperti mudah jatuh, kesemutan, tubuh lemah, atau sulit berkonsentrasi, jangan abaikan. Tes darah sederhana dapat menentukan apakah tubuh Anda kekurangan vitamin B12. Semakin cepat diketahui, semakin cepat pula perbaikan bisa dilakukan sebelum kerusakan saraf atau otot menjadi permanen. Menjaga kadar vitamin B12 yang cukup bukan hanya soal memperkuat tubuh, tetapi juga melindungi sistem saraf, menjaga keseimbangan, dan memastikan setiap langkah Anda tetap stabil dan percaya diri. Ini adalah investasi kecil dengan dampak besar untuk kehidupan mandiri di masa tua. Ketika berbicara tentang vitamin C, kebanyakan orang langsung membayangkannya sebagai nutrisi penangkal flu atau untuk meningkatkan sistem imun. Namun, peran vitamin C jauh lebih luas dari itu, terutama dalam menjaga kesehatan otot. Vitamin C berfungsi sebagai pendukung utama dalam pembentukan kolagen, antioksidan kuat, dan fasilitator produksi energi di dalam sel otot Anda. Kolagen bukan hanya elemen penting untuk kulit. Ia adalah protein struktural utama yang membentuk jaringan ikat yang membungkus dan mendukung otot. Tanpa cukup vitamin C, tubuh Anda tidak dapat memproduksi kolagen secara optimal. Akibatnya, jaringan otot menjadi kurang stabil, mudah robek, dan lebih rentan terhadap cedera. Ini menjelaskan mengapa lansia yang kekurangan vitamin C lebih sering mengalami kram, ketegangan otot, atau nyeri sendi setelah aktivitas ringan. Penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa lanjut usia dengan kadar vitamin C yang tinggi dalam darah memiliki kekuatan genggaman tangan yang lebih baik dan kinerja otot keseluruhan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang kadar vitamin C-nya rendah. Ini adalah indikator nyata bahwa vitamin ini benar-benar berperan dalam menjaga kekuatan otot, bukan sekadar teori. Sebagai antioksidan, vitamin C juga memainkan peran kunci dalam melindungi sel otot dari kerusakan akibat radikal bebas. Seiring bertambahnya usia, stres oksidatif dalam tubuh meningkat, sebuah proses yang mempercepat penuaan dan perusakan jaringan. Vitamin C membantu menetralkan radikal bebas tersebut, sehingga sel otot tetap terlindungi dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Selain itu, vitamin C mendukung produksi energi melalui keterlibatannya dalam sintesis karnitin. Karnitin adalah molekul penting yang membantu sel otot mengubah lemak menjadi energi. Kekurangan vitamin C berarti produksi karnitin menurun, yang kemudian menyebabkan tubuh mudah lelah, lemah, dan tidak bertenaga, bahkan setelah aktivitas ringan. Kebutuhan vitamin C harian untuk lansia adalah sekitar 75 hingga 90 mg per hari. Namun,
banyak pakar menyarankan konsumsi antara 200 hingga 400 mg per hari untuk mendukung fungsi otot secara optimal, terutama jika Anda memiliki gaya hidup pasif atau mengalami kondisi kesehatan kronis. Sumber alami vitamin C sangat beragam dan mudah ditemukan, seperti jeruk, stroberi, kiwi, paprika merah, brokoli, dan tomat. Namun, karena tubuh tidak menyimpan vitamin C dalam jumlah besar, penting untuk mengonsumsinya setiap hari. Pola makan tidak teratur atau selera makan yang menurun pada lansia seringkali menyebabkan asupan harian yang tidak mencukupi. Jika diperlukan, suplementasi bisa menjadi solusi yang efektif. Pilihlah suplemen vitamin C yang mengandung bioflavonoid dari buah sitrus untuk meningkatkan daya serap dan memperpanjang efek antioksidannya dalam tubuh. Suplemen berbentuk liposomal juga tersedia. Ini adalah bentuk canggih di mana vitamin C dilapisi dengan lemak mikro untuk membantu penyerapan maksimal hingga hampir 100%. Menjaga kadar vitamin C yang cukup tidak hanya akan membantu Anda terhindar dari infeksi, tetapi juga menjaga otot tetap kuat, lentur, dan terlindungi. Dalam konteks penuaan, vitamin C bukan sekadar pelengkap, ia adalah pelindung utama terhadap melemahnya otot dan penurunan kemampuan fisik. Magnesium seringkali terlupakan dalam daftar nutrisi penting, padahal perannya dalam kesehatan otot sangatlah vital. Mineral ini tidak hanya membantu otot berkontraksi dan relaksasi dengan benar, tetapi juga terlibat langsung dalam produksi energi, pengaturan sinyal saraf, serta pembentukan protein otot. Bagi lansia, kekurangan magnesium bisa menjadi faktor tersembunyi di balik kelelahan kronis, kram otot, dan penurunan kekuatan fisik. Ketika otot berkontraksi, tubuh menggunakan kalsium untuk memicu gerakan tersebut. Namun, agar otot bisa kembali rileks setelah berkontraksi, tubuh memerlukan magnesium. Jika kadar magnesium tidak mencukupi, otot cenderung tetap dalam keadaan tegang atau setengah berkontraksi. Ini menyebabkan munculnya rasa kaku, kejang, atau kram yang sering dialami lansia terutama di malam hari. Tanpa disadari, kekurangan magnesium mempercepat kerusakan jaringan otot akibat ketegangan terus-menerus. Magnesium juga memainkan peran penting dalam produksi adenosin trifosfat, ATP, yaitu mata uang energi utama dalam sel. Otot termasuk jaringan tubuh yang paling aktif dan haus energi. Ketika kadar magnesium rendah, produksi ATP terganggu, menyebabkan otot cepat lelah, bahkan saat melakukan aktivitas ringan. Hal ini juga menjelaskan mengapa banyak orang lanjut usia mengeluhkan stamina yang menurun drastis, meski tidak sedang sakit. Selain itu, magnesium terlibat dalam proses sintesis protein, kunci untuk membangun dan memelihara massa otot. Bahkan kekurangan ringan saja dapat menghambat pembentukan jaringan otot baru, menyebabkan penurunan massa dan kekuatan otot secara perlahan. Inilah salah satu alasan mengapa asupan magnesium yang cukup sangat penting untuk melawan sarkopenia. Sayangnya, lebih dari 60% orang dewasa lanjut usia tidak mendapatkan cukup magnesium dari makanan saja. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari pola makan rendah sayur dan biji-bijian, hingga penggunaan obat-obatan seperti diuretik, antasida, dan antibiotik tertentu yang mempercepat hilangnya magnesium dari tubuh. Dalam banyak kasus, gejala kekurangan magnesium seperti kelelahan, nyeri otot, atau sulit tidur sering disalahartikan sebagai efek usia. Padahal itu bisa diperbaiki dengan nutrisi yang tepat. Kebutuhan harian magnesium untuk pria usia lanjut berkisar 420 mg, sementara wanita membutuhkan sekitar 320 mg.
Sumber makanan yang kaya magnesium antara lain sayuran berdaun hijau tua seperti bayam, kacang-kacangan, biji bunga matahari, biji labu, serta gandum utuh. Namun, jika pola makan Anda terbatas atau pencernaan kurang optimal, suplemen magnesium bisa menjadi solusi yang efektif. Saat memilih suplemen, perhatikan bentuk senyawa magnesium yang digunakan. Magnesium glisinat, misalnya, dikenal memiliki tingkat penyerapan tinggi dan lebih lembut di lambung dibandingkan bentuk magnesium oksida yang murah, namun kurang efektif. Selain itu, bentuk chelatet atau magnesium yang terikat pada asam amino juga lebih mudah diserap oleh tubuh, terutama bagi lansia yang mengalami gangguan pencernaan. Magnesium bukan hanya tentang menghindari kram malam atau mengurangi ketegangan otot. Ia adalah mineral fundamental yang menjaga fungsi otot tetap stabil, membantu regenerasi jaringan, dan memastikan tubuh Anda memiliki energi cukup untuk menjalani hari dengan bugar dan penuh semangat. Menjaga kadar magnesium bukan hanya soal kenyamanan, tetapi soal kualitas hidup yang layak di usia senja. Selama ini, kreatin dikenal luas sebagai suplemen yang identik dengan binaragawan atau atlet muda yang ingin meningkatkan massa otot dan performa olahraga. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kreatin justru sangat bermanfaat bagi lansia. Suplemen ini memiliki peran unik dalam mendukung kekuatan otot, mempercepat pemulihan, dan mempertahankan mobilis di usia lanjut. Kreatin bekerja dengan cara meningkatkan cadangan fosfokreatin dalam otot. Fosfokreatin adalah komponen kunci dalam proses pembentukan adenosin trifosfat, ATP, yaitu sumber energi utama yang digunakan otot untuk melakukan gerakan cepat dan eksplosif, seperti saat Anda bangkit dari duduk, menaiki tangga, atau mencegah diri terjatuh. Gerakan-gerakan ini semakin sulit dilakukan seiring bertambahnya usia karena berkurangnya kekuatan otot dan kelambatan refleks. Kreatin membantu mengatasi hambatan ini secara langsung. Keunggulan kreatin bagi lansia terletak pada kemampuannya meningkatkan aktivitas sel satelit. Sel satelit adalah sel induk dalam otot yang bertanggung jawab atas perbaikan dan pertumbuhan jaringan otot baru. Setelah usia 60 tahun, aktivitas sel satelit bisa menurun hingga 50%. Ini berarti tubuh kehilangan kapasitas alami untuk memulihkan otot setelah aktivitas atau cedera ringan. Kreatin terbukti dapat meningkatkan aktivitas sel satelit hingga 35%, mempercepat proses regenerasi, dan mempertahankan massa otot. Berbagai studi menunjukkan bahwa kombinasi kreatin dengan latihan resistensi ringan mampu menghasilkan peningkatan kekuatan otot sebesar 14% dan penambahan massa otot tanpa lemak hingga 1 kg hanya dalam waktu 12 minggu. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, mengingat banyak lansia kesulitan mendapatkan hasil serupa hanya dari olahraga saja. Tidak seperti vitamin atau mineral lain, kreatin tidak memerlukan asupan harian besar melalui makanan. Namun, untuk mendapatkan efek terapeutik, seseorang harus mengonsumsi sekitar 2,5 kg daging merah setiap hari. Jelas bukan pilihan realistis, terutama bagi lansia dengan nafsu makan rendah atau masalah pencernaan. Disinilah peran suplementasi menjadi sangat penting. Dosis kreatin yang umum direkomendasikan untuk orang dewasa lanjut usia adalah 3 hingga 5 gram per hari. Berbeda dengan metode loading phase yang sering digunakan oleh atlet muda, lansia tidak perlu melalui fase tersebut. Cukup dengan dosis stabil harian, tubuh akan mencapai kadar optimal dalam beberapa minggu. Kreatine tersedia dalam berbagai bentuk, namun bentuk kreatine monohidrat tetap menjadi pilihan utama karena keamanannya telah dibuktikan melalui lebih dari 200 penelitian ilmiah. Pilihlah produk kreatin mikronisasi, bentuk yang diproses untuk meningkatkan luas permukaan partikel sehingga lebih mudah larut dan diserap oleh tubuh, terutama penting bagi lansia dengan penurunan fungsi pencernaan. Selain manfaat fisik,
kreatine juga menunjukkan efek positif terhadap fungsi kognitif. Beberapa studi menyebutkan bahwa kreatin dapat membantu meningkatkan memori jangka pendek dan konsentrasi pada orang tua, memberikan manfaat ganda bagi tubuh dan otak. Kreatin bukan hanya tentang membentuk otot, ia adalah suplemen strategis yang membantu Anda mempertahankan kemampuan menjalani aktivitas harian secara mandiri, meningkatkan kualitas hidup, dan memperlambat proses penuaan. Di usia lanjut, kekuatan bukanlah soal kompetisi, melainkan soal kebebasan. Dan kreatin dapat membantu Anda tetap bebas lebih lama. Kini Anda telah mengetahui bahwa menjaga kekuatan otot bukanlah sekadar persoalan fisik atau penampilan semata. Di usia lanjut, kekuatan otot adalah simbol dari kemandirian, kepercayaan diri, dan kualitas hidup yang bermartabat. Kehilangan massa otot secara diam-diam dapat mengubah hari-hari sederhana menjadi tantangan besar, mulai dari bangun dari tempat tidur, membawa belanjaan, hingga naik tangga. Namun kabar baiknya, proses ini bisa diperlambat, bahkan dibalik, dengan pendekatan nutrisi yang tepat. 6 nutrisi yang telah kita bahas, koenzim Q10, vitamin D, vitamin B12, vitamin C, magnesium, dan kreatin, bukan sekadar suplemen biasa. Mereka adalah sebuah tim penyelamat yang bekerja secara sinergis, membentuk benteng pertahanan bagi otot-otot Anda. Masing-masing memiliki peran unik, tetapi jika dikombinasikan, dampaknya jauh lebih besar daripada jika digunakan sendiri-sendiri. Koenzim Q10 membantu otot Anda menghasilkan energi yang cukup, terutama di tengah penurunan alami mitokondria seiring bertambahnya usia. Vitamin D mengaktifkan reseptor di jaringan otot untuk menjaga kekuatan dan keseimbangan tubuh. Vitamin B12 memastikan komunikasi saraf ke otot tetap lancar, menjaga koordinasi dan mencegah gemetar atau goyah. Vitamin C memperkuat jaringan otot lewat pembentukan kolagen dan bertindak sebagai pelindung dari kerusakan akibat radikal bebas. Magnesium menjaga ritme alami otot Anda, kontraksi dan relaksasi, tetap seimbang, sekaligus menghasilkan energi dari dalam sel. Dan kreatin, sang penguat, memungkinkan otot Anda merespons gerakan cepat dan tetap kuat setelah beraktivitas. Namun perlu diingat, suplemen bukanlah satu-satunya solusi. Mereka berfungsi sebagai jembatan untuk menutup kekurangan yang mungkin sulit dicapai hanya melalui pola makan. Kapanpun memungkinkan, utamakan makanan utuh, sayuran hijau, buah berwarna cerah, ikan berminyak, telur, biji-bijian, kacang-kacangan, dan sumber protein tanpa lemak. Pola makan yang kaya warna mencerminkan kekayaan nutrisi yang dibutuhkan otot Anda. Langkah pertama yang bisa Anda lakukan hari ini adalah mengevaluasi kembali kondisi tubuh Anda. Apakah Anda sering merasa lelah, mengalami kram otot, kesulitan bangkit dari duduk, atau merasa tidak stabil saat berjalan? Jangan abaikan sinyal-sinyal ini. Lakukan tes darah secara berkala, diskusikan hasilnya dengan tenaga medis, dan mulai rancang strategi pemulihan sejak dini. Yang lebih penting, jangan tunggu hingga otot benar-benar melemah untuk bertindak. Semakin awal Anda mulai memberi perhatian pada nutrisi otot, semakin besar peluang Anda mempertahankan gaya hidup aktif dan mandiri. Penuaan bukan berarti harus menyerah pada ketidakmampuan. Tubuh Anda masih bisa dibentuk, dipulihkan, dan diperkuat, bahkan di usia 70 atau 80 tahun. Kami juga ingin mendengar dari Anda. Apakah ada dari 6 nutrisi yang telah kami bahas hari ini yang baru Anda ketahui? Mana yang paling mengejutkan? Atau apakah Anda sudah pernah mencoba salah satunya dan merasakan manfaatnya? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Kisah Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang mencari solusi untuk tetap kuat dan aktif di usia senja. Jika Anda merasa informasi dalam video ini bermanfaat, bantu kami menjangkau lebih banyak orang dengan memberikan suka, membagikan video ini kepada kerabat atau teman sebaya, dan berlangganan saluran kami. Setiap tindakan kecil dari Anda bisa membawa dampak besar bagi kehidupan seseorang.
kami juga membuka ruang untuk masukan Anda. Topik apa yang ingin Anda pelajari selanjutnya? Apakah Anda tertarik dengan kesehatan sendi, cara meningkatkan daya ingat, menjaga jantung tetap sehat, atau bahkan cara alami menghadapi tekanan darah tinggi? Tulis di kolom komentar, dan kami akan memilih topik yang paling banyak diminta untuk dibahas secara mendalam dalam video berikutnya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Ingatlah, menjaga otot bukan hanya menjaga tubuh. Ini tentang mempertahankan harga diri, kemandirian, dan kebahagiaan dalam menjalani usia senja. Mulailah dari sekarang. Satu langkah kecil bisa membuat perbedaan besar di masa depan Anda.